Shalom, apa kabar pagi hari ini? Shalom. Haleluya, luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Sekaligus kita mau mengatakan bahwa Tuhan memiliki kasih yang terindah dalam hidup kita. Amin. Dan nanti saya minta Ibu Erni akan berdoa buat sharing kita pada pagi hari ini. Ya, nanti Pak Wid atau Bu Farida mungkin kalau sudah siap silakan nanti bisa sharing pagi hari ini. Dan nanti saya akan mengakhiri dengan doa tutup. Belum kok ya, belum. Indah hati yang mulia hanya temukan di dalam Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kami mengagumi, kami mengagungkan, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yesus, tak pernah kupikirkan, tak pernah timbul dalam hati yang telah Kau sediakan. Kasih-Mu terbesar, Kau menebus hidupku dari lubang kebinasaan. Kau menempatkan kakiku di atas bukit batu. Kami bersyukur
saat pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, bawa korban syukur. Kami naikkan, kami angkat jiwa kami ke hadirat-Mu. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau ya Bapa, yang layak dipuji dan disembah. Saat pagi hari ini kami persembahkan tubuh jiwa rohku Tuhan, hidupku milik-Mu selamanya, selamanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya minta Cerny silakan berdoa untuk sharing kita. Suaranya belum terdengar, Cerny. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi pagi ini untuk bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah saat ini kami mau memulai morning spirit pagi ini. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan menyertai. Biarlah Tuhan hadir. Karena kami tahu Tuhan, 2-3 orang hadir, di situ ada hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau jamah kami satu persatu agar kami boleh fokus, agar kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan untuk menerima firman-Mu. Silahkan Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang akan memimpin sharing. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, amin. Amin, amin. Silakan Pak Wid atau Bu Farida dulu nih yang sudah standby. Saya belum dulu kok ya. Oke, maaf ya, silakan Pak Wid ya. Pak Wid dihidupkan mic-nya. Ya. Halo? Ya, Halo? sudah, sip. Sudah? Oh, Ya. ya. Baik, kita baca di dalam Ibrani 2, ayat 17. Saya bacakan ya. Ya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudaranya itu kita semuanya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kemudian coba kita ke Roma 8 ya. Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat ketiga mengatakan demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Yaitu dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di sini saya cuma memberikan satu
masukan, mungkin pada saat sekarang ini masih banyak pendapat yang berbeda, yaitu tentang Yesus. Walaupun kita sudah puluhan tahun mengenal Kristus. Kalau ada pertanyaan, apa pandangan kita tentang Yesus? Apakah Yesus itu manusia yang turun ke bumi ya? Apakah Yesus itu Allah yang turun ke bumi? Nah, ini yang kita belum tahu. Sering kita mengatakan, kalau Allah, Yesus sebagai manusia, dia bisa berdosa dong. Tapi kalau dia sebagai Allah, oh berarti Allah itu tidak lagi komit dengan apa yang Bapa berikan kepada kita, yaitu apa? Kehendak bebas. Kalau kehendak bebas itu diberikan kepada kita, semuanya sejak Lucifer itu jatuh di dalam dosa puluhan juta miliar tahun yang lalu. Terus kenapa Yesus turun sebagai Tuhan? Terus harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, berarti tidak fair. Nah ini mungkin pendapat saya yang ekstrim, saya tidak tahu, tapi saya mendapatkan hikmat seperti itu. Jadi kalau Yesus turun ke bumi sesuai firman dalam Ibrani 2 tadi, maupun juga sesuai firman di dalam Roma tadi mengatakan bahwa Yesus ada turun dalam daging yang berdosa, daging yang bisa dosa. Nah ini harus kita luruskan. Kalau kita mempunyai Allah atau Tuhan Yesus dengan pikiran kita masing-masing, kita berbeda-beda, mengerikan. Pada saat akhir hidup kita kelak, kita nggak ngerti, loh, kamu aja nggak ngerti Yesus. Yesus itu siapa? Nah mestinya kita mendapatkan masukan dari para rohaniawan, karena saya pun bisa salah. Nggak ngerti saya dari dulu. Tapi begitu saya baca, iya ya, Yesus itu kan sebagai figur, sebagai model, sebagai teladan yang harus kita contoh dalam segala hal. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ya, orang yang hidup di dalam Kristus wajib hidup sama. Nah itu mengerikan dong kita. Kalau Yesus kita katakan, oh Yesus tidak bisa berbuat dosa. Siapa bilang kalau saya tanya gitu, siapa bilang? Yesus itu dikatakan Ibrani 2 tadi itu persis kayak imam besar zaman Israel dulu. Dikatakan di sini, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang kayak dulu juga, yang bisa menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kayak imam zaman dulu juga. Imam zaman dulu juga minta ampun pada Tuhan untuk seluruh bangsa Israel, dia pun harus minta ampun pada dirinya sendiri. Nah ini yang saya mungkin pada saat ini juga minta masukan yang benar mana, apalagi kalau kita baca dalam Ibrani 5. Nah, Tuhan Yesus aja mengajarkan kita harus taat. Bahkan di situ waktu dia harus menanggung apa yang dirasakannya di bumi ini untuk menebus dosa umat manusia, dia menaikkan ratap tangis kepada Bapa. Dalam Ibrani 5 kalau kita baca itu. Luar biasa. Jadi benar-benar dia merasakan beratnya beban hidup sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Nah, karena dia sebagai manusia murni seperti kita yang bisa jatuh dalam dosa, Yesus mendemonstrasikan di dalam 1 Korintus 15 dikatakan dia adalah Adam yang terakhir. Dia mendemonstrasikan hidup seperti manusia, tapi bisa hidup suci, kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu luar biasa. Dia bisa melaksanakan semua dalam Yohanes 4 itu, bahwa makananku adalah hanya melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Luar biasa dia sebagai manusia. Karena itu wajar kalau dia menjadi figur yang harus kita ikuti sebagai manusia.
harus sama seperti Yesus. Karena pada zaman-zaman sekarang ini enggak. Orang suka figurnya seperti Daud, figur seperti siapa aja yang perjanjian lama. Sedangkan Yesus datang tidak menjadi figurnya. Kita ini untuk menjadi contoh figur Yesus tidak cukup 70 tahun diberikan Tuhan. Karena Yesus itu begitu luar biasa. Dia yang mengajari bahwa kepada kita jangan balas orang. Tapi kalau Daud diajari seperti itu enggak. Bunuh orang. Makanya dosanya numpuk, enggak karu-karuan. Ya kan? Abraham juga ikut perang. Musa juga ikut perang. Semua membunuh. Tidak bisa menjadi teladan kita. Yang bisa menjadi teladan kita cuma Kristus. Tuhan Yesus. Nah, orang Kristen mesti harus memposisikan satu posisi bahwa oh benar, mesti harus kita contoh Yesus. Kalau kita tidak mencontoh Yesus, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Bapa. Walaupun kita orang Kristen puluhan tahun, bahkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mau di musik, mau di apapun, bahkan berkhotbah. Bisa Tuhan ngomong dalam Matius 7 ayat 21-23. Kamu pikir kamu ngomong Tuhan, bisa masuk kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. No. Cuma satu yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau kita salah sekarang memposisikan Tuhan Yesus waktu turun ke bumi sebagai Tuhan, itu salah. Menurut saya nih, Pak. Maaf, mungkin yang Bapak pendeta bisa memberikan masukan di sini. Supaya benar atau mana. Tapi kalau saya baca rentetan banyak, makanya kalau kita mencintai firman Tuhan, kita ini akan dibukakan macam-macam Tuhan, sampai Tuhan ngomong dalam 1 Yohanes 2, kamu tidak usah diajar pada orang lain. Kalau kamu diajar orang lain, kamu sesat. Kamu bisa diajar oleh Tuhan sendiri, oleh pengurapan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang mengajar. Di mana pada saat kita stepnya sudah step dewasa rohani. Kalau masih anak-anak rohani, kita perlu bimbingan terus dari orang-orang yang dalam kebenaran yang benar-benar benar. Bukan asal memberitakan kebenaran. Karena zamannya sekarang zaman Yesus. Tapi orang suka tetap berpaling pada zaman perjanjian lama. Bagi saya itu mengerikan. Karena tidak mudah mengikuti Tuhan Yesus. Hampir mustahil. Makanya seperti orang muda kaya itu. Kamu jual hartamu dan bagi pada orang miskin. Baru ikut aku. Zamannya Yesus seperti itu. Kita meninggalkan segalanya harus ikut Tuhan. Barang siapa ikut aku harus menyangkal dirinya. Pikul salibnya. Baru ikut aku. Mengerikan untuk melaksanakan itu. Tapi kita tidak pernah memikirkan itu. Itu yang harus kita jalan. Kayak apa sih menjalani? Ya kita harus hidup kudus, mempersembahkan tubuh, roh, jiwa kita kepada Tuhan. Nah ini yang saya nggak tahu, mungkin saya salah, tapi seperti itulah jeritan hati saya. Kerajaan surga dan Tuhan itu saat Yesus sudah hadir. Gak usah mikir yang lain-lain. Misalnya kita punya figur, misal Daud sebagai hero. Nah Yesus itu sebagai hero kayak apa? Luar biasa melebihi mereka semua. Harus satu saja kita pandangan. Sehingga kita bisa kelak bersama-sama ketemu di dalam kerajaan surga. Seperti sesuai dikehendaki Allah. Di mana Allah akan mengembalikan kita semuanya menjadi orang-orang seperti ciptaan mula-mula Allah yang kudus, tak bercacat, tak bercela, seperti Adam yang tidak pernah berdosa waktu itu. Nah ini masukan dari saya. Mungkin pada saat ini boleh saya diberi masukan-masukan yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak bisa berdosa selama di bumi. Selama di bumi saya katakan ya, kalau sudah di surga memang dia tidak berdosa. Tapi selama di bumi waktu menjadi contoh teladan bagi kita, bagaimana Yesus. Ini saja, terima kasih, mohon maaf, mohon ampun
saya terlalu vulgar kalau saya, karena saya ini memang belajar terus dari Tuhan setiap hari. Ini mungkin saya keliru, perlu ada verifikasi. Terima kasih, Tuhan. Kok enggak masuk ya suaranya? Masuk suaranya Om Wid. Jelas kok Enggak. tadi. Ini Pak Yusua. Oh, Kok enggak masuk? Pak Yusua, kalau Bu Erni masuk suaranya. masuk. Ya. Sekarang bagaimana? Iya, baru Masuk, masuk. masuk. Pak Yusua. Sekarang masuk ya? Masuk, Pak Yusua. Halo? Ya. Halo, masuk. Halo, Halo? masuk. Ya, Halo, halo, suara halo, Koyos halo. jelas kok. Sekarang masuk ya, Pak? masuk. Masuk. Halo? Shalom. Halo. Problem ya? Hilang Mungkin suara dulu, Koyos. yang lain dulu ada yang memberi masukan. Koyos betulin dulu. Mungkin Bu Erni atau Pak Ibu Farida. Ya. Pak Wid. Ya. Halo. Ya, Yuk, Pak Wid. halo. Ya. Sebenarnya jujur waktu saya baru jadi Kristen, saya juga mikir gitu. Karena saya baca Perjanjian Lama ya. Ini apa sih kok kayaknya serem banget. Sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit bunuh. Jujur saya agak ragu. Ini gimana sih gitu. Kok Tuhan berfirman perang gitu. Tuhan berfirman bunuh gitu. Jujur saya gimana sih ya gitu loh. Tapi saya baru ngerti bahwa itu memang pada zaman itu ya memang harus seperti itu kan gitu. Ya. Om Wid benar, mereka semua tidak ada yang sempurna sesempurna Yesus, pasti tidak ada. Tapi ya mungkin kita ceritakan, Tuhan izinkan kita membaca Kejadian Lama itu, perang-perang itu pasti ada maksud. Jadi kita harus ambil yang benar-benar baik dan Tuhan izinkan itu yang jelek-jelek kita tahu juga supaya kita bisa membandingkan atau mempertimbangkan gitu kali ya. Seperti itu nggak Om Wid? Silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagus, terima kasih masukan. Cuman kalau pada perjanjian baru, kalau menurut saya, cuman satu yang harus kita contoh, Yesus. Yesus itu tidak perang. Yesus mengajarkannya beda. Dia Iya, memberitakan firman Tuhan tanpa pedang sama sekali. Nah, kita harus contoh itu. Untuk apa? Contoh Daud. Daud itu contoh aja Yesus. Kita sudah habis waktunya 70 tahun aja nggak cukup untuk mencontoh Yesus. Sedangkan kita perlu mencontoh Yesus supaya Bapa melihat kita berkarakter Kristus dan berwajah serupa segambar dengan Yesus. Ini yang Pak Wid sering. Silakan Pak Yusua, mungkin sudah beda sekarang. Suara saya sudah masuk ya, Pak? Masuk. Udah. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Silakan Bu Farida, nggak apa-apa. Lanjut. Nanti saya langsung terakhir aja, langsung tutup dalam doa. Oke, langsung nutup. Pak, Oke, kalau ya Pak Bu Farida dulu, silakan. Maaf. Oke, terima kasih. Memang seperti yang dikatakan di Pak Wid tadi, kalau menurut saya kalau orang-orang di Perjanjian Lama itu memang orang-orang yang luar biasa karena belum ada Tuhan Yesus pun mereka taat kepada Tuhan. Dan itu menurut saya memang mereka tuh wajib dicontoh. Semua karakter mereka seperti Daniel, Daud, kan sama dengan kita sekarang ini. Kita manusia ini kan nggak sempurna. Jadi mereka juga dalam ketidaksempurnaannya, ending-endingnya mereka sadar akan Tuhan gitu. Jadi ending-endingnya mereka tobat seperti Daud kan. Nah, itu sebagai contoh. Tapi seperti yang dikatakan Pak Wid, kalau zaman kita sekarang ini kan Yesus sudah lahir gitu.
Ya memang wajib Yesus itu menjadi figur kita, Contoh. tidak ada yang lain. Gitu, hanya Ya. Yesus yang menjadi figur kita. Ya kita wajib berpola berpikir, bertindak seperti Yesus. Amin. Amin. Itu dari saya. Oke, Terima kasih. amin. Terima kasih Bu Farida, betul sekali ya. Jadi tokoh perjanjian lama itu bisa lebih mewakili kita gitu. Kadang pikiran kita kalau lihat Yesus itu kan, oh Yesus itu anak Allah gitu. Dalam pikiran kita tuh, wah ya udah pastilah dia oke lah gitu kan. Tapi tokoh perjanjian lama bisa lebih mendekati karena dia tanda kutip manusia seperti kita gitu. Padahal Yesus juga sebetulnya ya manusia seperti kita. Nanti deh. Oke, Bang Adam, ada Bang Adam? Kalau mau memberi masukan boleh. Bang Adam dengar saja katanya. Ya, oke kalau gitu. Nah, cukup ya. Kita sebentar lagi juga akhiri karena time-nya sudah jam kurang 10 menit. Nah, Ya, Pak Wid bisa silakan. kelihatan nggak remaining meeting timnya ya, time-nya ya? Ya, jadi Tahu. oke. Nah, tadi Pak Wid di Ibrani berapa? Yang pertama Ibrani 5 Ibrani 2. ayat Ibrani 2. Ibrani 2 2 ayat ayat 17. ayat 17. Roma 8 Ya, ayat 3. itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia. Memang Yesus sebagai imam pun sebetulnya ketika dia dilahirkan di bangsa Yahudi, ya menurut catatan itu dia diakui sebagai istilahnya tuh sebagai imam. Makanya dia disuruh membaca Alkitab itu kan waktu Ya. ya itu nggak sembarangan itu yang boleh membaca itu. Jadi dia Yohanes Pembaptis juga diakui karena mereka adalah istilahnya tuh golongan hamba Tuhan lah kalau seperti sekarang gitu ya. Nah tapi saya yang dipertanyakan oleh Pak Wid itu soal apakah Tuhan Yesus bisa berbuat dosa sebagai manusia. Ingat nggak di dalam kitab Efesus dikatakan apa? Filipi ya, bahwa ia telah mengosongkan dirinya, ya kan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini mengosongkan diri atau istilahnya kenosis ini adalah pemahaman iman yang sangat penting mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah atau Sang Putra yang menjelma. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, apakah Allah di sana ada? Tetap ada. Tetapi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya seperti itu. Maka itu di dalam Ibrani 5 ya, kalau Pak Wid dan semua teman-teman baca Ibrani 5 dikatakan ya, saya mendapatkan di Ibrani 5 ya, dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ini ya perhatikan dalam hidupnya itu Yesus ya, sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia yang kedua ini adalah Bapa yang sanggup menyelamatkannya. Ibrani 5 ayat 7. Nya di sini Yesus dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya, dan sekalipun ayat 8 ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Memang pemahaman Allah Tritunggal dari dulu sampai sekarang ini itu menjadi perdebatan. Di bumi sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ketika dia di bumi, dia dikatakan dan sekalipun ia adalah anak, ya, ia telah belajar
menjadi taat. Nah, kita tidak bisa memisahkan atau memilah Yesus itu di bumi sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Nah, kalau saya sih belum pernah menemukan ayatnya bahwa di bumi ini bahwa dia itu benar-benar manusia blas, istilahnya begitu. Tapi yang saya temukan ayatnya di sini. Dan sekalipun ia adalah anak, jadi walaupun dia anak, tapi dia belajar menjadi taat. Jadi artinya dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allahnya itu adalah sesuatu yang milik yang dipertahankan. Dia tetap melalui satu proses seperti itu. Jadi kalau nanti pertanyaannya, Tuhan Yesus bisa berbuat dosa nggak? Bisa seharusnya. Karena dia manusia. Kalau dia tidak bisa berbuat dosa, saya mengerti. Kalau dia tidak bisa berbuat dosa, itu dia tidak bisa merasakan pergumulan kita sebagai manusia. Tapi dia tidak memilih untuk berbuat dosa. Nah, itulah kesucian kehidupannya. Ia belajar taat seperti itu. Ya. Dari apa yang dideritanya. Karena itulah Kristus layak menjadi teladan dalam hidup kita. Amen. Tapi banyak orang tidak memahami. Itu masalahnya. Mereka memahami tentang Yesusnya itu tidak tepat. Bisa berbuat dosa. Tidak tepat. Ya. Jadi mereka seolah-olah ya tentu saja Yesus bisa karena dia anak Allah, karena dia Tuhan, begitu. Nah, sebenarnya kalau dalam pemahaman pemahaman Alkitabnya, kalau kita pelajari bahwa dia mengosongkan diri, itu kuncinya di situ, Pak Wid. Jadi, oke, apa yang bisa kita dapat? Waktu kita udah tinggal 3 menit, 4 menit kurang. Kita akan akhiri. Bernie mau bicara itu, Bernie. Silakan, Bernie. Ya, tadi yang Koyos bilang sepertinya tertulis di Roma 8 yang tadi Om Wid bacakan, yaitu sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Kalau saya dapatnya yaitu dosa gitu, tapi Tuhan Yesus kasih contoh bahwa kalau di dalam hukum Taurat begini-gini, artinya kita manusia tuh pasti berdosa, nggak mungkin tidak berdosa. Tapi dengan Yesus hadir di dunia, itu sudah membuktikan bahwa kita bisa aja maksudnya bisa aja menaklukkan dosa. Kalau saya sih dapetnya contohnya, jadi Yesus yang memberikan contoh sendiri, bisa kok kita bisa gitu. Manusia bisa kok gitu loh. Asal kayak tadi taat, gitu aja sih. Ya, betul sekali. Jadi memang banyak orang berpikir bahwa seolah-olah di dalam Yesus kita tidak usah melakukan hukum Taurat, padahal ketika kita di dalam Yesus, maka dengan sendirinya hukum Taurat itu dilakukan, tapi dengan cara yang berbeda pastinya. Seperti itu ya. Ini topiknya cukup dalam dan cukup melebar. Jadi mungkin kita close dulu supaya kita ambil spiritnya. Ya, spiritnya apa yang dijelaskan oleh Pak Wid tadi adalah kita mau belajar taat. Atau kita harus meneladani Kristus yang sekalipun Yesus itu adalah anak Allah, tapi dia taat dan mencapai kesempurnaan sehingga dia bisa mengalami kebangkitan, ya. Dan oleh karena itu kita juga pasti bisa kalau kita meneladani Kristus, yaitu adalah taat kepada Bapa. Nah, itu sekarang perjuangan kita. Jadi itu yang dari kemarin juga kehendak Allah itu adalah kita bagaimana hidup dalam kesucian. Oke, saudara, udah kurang dari 2 menit. Mari kita akhiri. Bapa kami di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar dari hamba-Mu Pak Wid dan juga pembincangan kami menjadi kami semakin dewasa, semakin mengenal Kristus secara pribadi, dan kami terbuka bahwa kami pun harus belajar, harus taat seperti Tuhan Yesus taat. Dalam segala kehidupan kami saat ini, perjalanan hidup kami, hari-hari kami, apapun yang terjadi, baik atau buruk, kami mau menyerah kepada kehendak-Mu, kami mau belajar taat, dan kami percaya ketika kami belajar taat, Tuhan Allah Bapa selalu mempunyai satu rancangan yang luar biasa bagi kehidupan kita, walaupun kami mengalami masa-masa yang sulit. Untuk Bang Adam, Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai dan membangkitkan semangat dalam dirinya Bang Adam. Demikian juga kami berdoa juga untuk Pak Oto, di mana adiknya Jenny akan dijemput karena sakit. Tuhan juga tolong jamah, dan kami pada pagi hari ini,
Kami mengucap syukur dan berkatilah setiap kami yang hadir, Pak Wid, Bu Erni, Bu Haleluya. Farida, dan juga rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada. Tuhan, untuk gereja di Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan, kami percaya bukan satu kebetulan. Kami mengucap syukur dan kami akhiri pertemuan kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan? Amin. 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 Sampai ketemu. Bless you. Tuhan Yesus Selamat memberkati aktivitas. dan spiritnya. Shalom. Dalam apapun yang kita kerjakan, taat kepada Tuhan. Amin. 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 Amin.